Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang penyimpanan bahan makanan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Catherine Paulina Rambolodongo dengan NIM 2023814022. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Pangan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Materi yang akan saya bawakan ini diasuh oleh dosen Ibu Eni Idayati, MSc STP. Pengertian penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan dan penyaluran bahan makanan adalah proses kegiatan yang menyangkut pemasukan, penyimpanan, dan penyaluran bahan makanan sesuai dengan permintaan untuk persiapan pemasakan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan adalah satu cara menata, menyimpan, memelihara bahan makanan kering dan basah, serta mencatat pelaporannya. Setelah memenuhi syarat, bahan makanan harus segera dibawa ke ruang penyimpanan seperti gudang dan ruang pendinginan. Persyaratan penyimpanan bahan makanan adalah adanya sistem penyimpanan bahan makanan, tersedianya fasilitas ruang penyimpanan bahan makanan sesuai persyaratan, tersedianya kartu stok atau buku catatan keluar masuknya bahan makanan. Klasifikasi bahan makanan. Menurut Minantio tahun 2014, bahan pangan dibagi menjadi dua, yaitu bahan perishable, yaitu bahan yang mudah rusak karena sifat-sifatnya sehingga perlu disimpan secara khusus dengan fasilitas pendingin yang baik dan menurut jumlah barang yang seharusnya. Yang kedua, barang groceries, yaitu bahan yang tidak mudah rusak. Bahan ini tidak perlu disimpan dalam suhu dingin atau disimpan di tempat kering. Tujuan penyimpanan bahan makanan. Tujuan dari penyimpanan bahan makanan menurut PGRS tahun 2013 adalah memelihara dan mempertahankan kondisi dan mutu makanan yang disimpan, melindungi bahan makanan yang disimpan dari kerusakan, kebusukan, dan gangguan lingkungan lain, melayani kebutuhan macam dan jumlah bahan makanan dengan mutu dan waktu yang tepat, menyediakan persediaan bahan makanan dalam jumlah, macam, dan mutu yang memadai. Langkah-langkah penyimpanan bahan makanan. Yang pertama, setelah bahan makanan yang memenuhi syarat diterima, harus segera dibawa ke dalam ruangan penyimpanan, gudang, atau pendingin ruangan. Yang kedua, perputaran bahan makanan untuk memastikan barang yang lebih lama harus dipakai terlebih dahulu, atau lebih dikenal dengan sebutan FIFO atau first in first out. Yang ketiga, membuang barang yang telah mencapai tanggal kadaluarsa. Yang keempat, membuat jadwal pengecekan barang untuk memastikan bahwa makanan yang telah mencapai tanggal kadaluarsa harus dikosongkan dari kontainer, kemudian membersihkan dan mengisi ulang dengan bahan makanan yang baru. Yang kelima, memindahkan makanan antar kontainer dengan cara yang benar. Yang keenam, hindari bahan makanan dari temperatur danger zone atau zona berbahaya atau temperatur di mana bakteri dapat hidup dan berkembang biak dengan cepat. Yang ketujuh, mengecek temperatur bahan makanan yang disimpan dan area tempat penyimpanan. Yang kedelapan, simpan bahan makanan di tempat yang didesain untuk penyimpanan bahan makanan. Yang kesembilan, menjaga semua area penyimpanan kering dan bersih. Prinsip penyimpanan bahan makanan. Menurut Bakri, Intiyati, dan Widratika pada tahun 2018, prinsip penting dalam penyimpanan bahan makanan adalah 5T, yaitu pertama, tepat tempat. Bahan makanan ditempatkan sesuai karakteristiknya, di mana bahan makanan kering pada ruang penyimpanan kering dan bahan makanan segar ditempatkan pada ruang penyimpanan basah dengan suhu yang tepat. Yang kedua, tepat waktu. Lama penyimpanan harus tepat sesuai dengan jenis makanan. Yang ketiga, tepat mutu. Dengan penyimpanan tidak menurunkan mutu makanan. 4. Tepat jumlah. Dengan penyimpanan tidak terjadi penyusutan jumlah akibat rusak atau hilang. Yang kelima, tepat nilai. Akibat penyimpanan tidak terjadi penurunan nilai harga bahan makanan. Faktor-faktor dalam penyimpanan bahan makanan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013, faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan bahan makanan adalah 1. Keadaan ruang penyimpanan dan peralatan harus cukup luas dan mempunyai ruang-ruang di antara ruang penyimpanan kering dan basah. Kedua,
letaknya harus dekat dengan ruang penerimaan dari produksi. 3. Ruangan harus bersih dan penyusunan peralatan dan bahan makanan harus sistematis dan teratur. 4. Harus dilengkapi dengan peralatan dasar seperti timbangan dan cukup ruangan untuk mensortir bahan makanan, menimbang serta cukup luas untuk petugas dan lalu lintas kereta dorong bahan makanan yang masuk atau bahan makanan yang akan keluar. Yang kelima, harus cukup kontainer untuk tempat bahan makanan segar seperti sayur-sayuran dan bahan makanan jadi. 6. Harus cukup ventilasi, sirkulasi udara, bebas dari serangan dan binatang pengerat. Sangat dianjurkan menggunakan alat sirkulasi udara di dinding. 7. Rak-rak harus mempunyai jarak dengan lantai sehingga bahan makanan tidak berada langsung di atas lantai. 8. Harus mempunyai cukup fasilitas untuk penyimpanan segar seperti refrigerator atau freezer dengan kondisi yang baik atau temperaturnya baik. 9. Rak-raknya harus cukup dan mudah digeser sehingga mudah dibersihkan. 10. Temperatur ruangan untuk bahan makanan kering sebaiknya 9-20 derajat Celcius dan penyimpanan bahan makanan segar dari 0-10 derajat Celcius. 11. Hindari ruang gelap dan lembab karena kondisi demikian memudahkan timbulnya organisme perusak, terutama tepung-tepungan dan rempah-rempah. 12. Jendela ruangan penyimpanan sebaiknya dibuat tipe dorong serta bertirai yang tidak tembus pandang, sehingga dapat melindungi bahan makanan dari sinar matahari. Penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Kontaminasi dapat dicegah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, sayuran segar dan buah-buahan perlu ditempatkan pada wadah tertentu dan dijauhkan dari telur dan produk susu. Pisahkan bahan kering dan bahan basah. Pisahkan bahan tabur dengan bahan krim. Bahan yang baru datang diletakkan pada bagian dalam lemari penyimpanan atau bagian bawah bahan sejenis yang sudah ada. Hal ini untuk mendukung alur penyimpanan dan pengambilan bahan makanan. Peraturan penyimpanan bahan makanan basah. Menurut Bakri, Intiyadi, dan Widartika tahun 2018, penyimpanan bahan makanan yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, bahan harus diletakkan pada tempat yang tetap sesuai dengan sistematika pemakaian bahan makanan. Kedua, penyusunan bahan makanan dapat diklasifikasikan menurut jenis bahan makanan dan sistematika pemakaian bahan makanan. 3. Memperhatikan rotasi bahan makanan dengan menggunakan metode FIFO dan FIFO dengan arti bahan makanan yang terdahulu diletakkan paling terdepan. Tabel suhu penyimpanan bahan makanan. Tabel 1, suhu lama penyimpanan bahan makanan mentah dan segar. Yang pertama, daging, ikan, udang, dan hasil olahan. Lama waktu penyimpanannya kurang dari 3 hari jika berada pada suhu -5 sampai 0 derajat Celcius. Kurang dari 1 minggu jika berada pada suhu -10 sampai -5 derajat Celcius. Lebih dari 1 minggu jika suhunya lebih dari -10 derajat Celcius. Jenis bahan makanan telur, buah, dan hasil olahan. Lama waktu penyimpanan kurang dari 3 hari jika suhunya 5-7 derajat Celcius. Kurang dari 1 minggu atau sama dengan 1 minggu jika suhunya -5 sampai 0 derajat Celcius, dan lebih dari 1 minggu jika suhunya kurang dari -5 derajat Celcius. Untuk jenis bahan makanan sayur, buah, dan minuman, lama waktu penyimpanan kurang dari 3 hari jika berada pada suhu 10 derajat Celcius. Kurang dari 1 minggu atau sama dengan 1 minggu jika suhunya berada pada 10 derajat Celcius, dan lebih dari 1 minggu jika suhunya berada pada 10 derajat Celcius. Sumber diambil dari Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013. Tabel yang kedua adalah tabel suhu penyimpanan makanan masak berdasarkan jenisnya. Tabel ini diambil dari Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013. Untuk jenis makanan kering, suhu penyimpanan disajikan dalam waktu lama 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Untuk makanan basah atau berkuah, suhu penyimpanannya akan segera disajikan jika suhunya lebih dari 60 derajat Celcius dan belum segera disajikan jika suhunya -10 derajat Celcius.
Makanan cepat saji seperti santan, telur, dan susu akan segera disajikan jika suhunya lebih dari atau sama dengan 65,5 derajat Celcius dan belum segera disajikan jika suhunya min 5 derajat Celcius sampai min 1 derajat Celcius. Makanan disajikan dingin akan segera disajikan bila suhunya 5 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius dan belum segera disajikan jika suhunya kurang dari 10 derajat Celcius. Suhu pengolahan minimal adalah 90 derajat Celcius. Tabel yang ketiga adalah syarat penyimpanan bahan makanan kering. Suhu gudang tidak boleh lebih besar dari 22 derajat Celcius. Kelembapan ruangan adalah 80% sampai 90%. Jarak bahan makanan dengan lantai adalah 15 cm. Jarak bahan makanan dengan dinding adalah 5 cm dan jarak bahan makanan dengan langit-langit adalah 60 cm. Tabel ini diambil dari Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013. Sekian presentasi materi tentang penyimpanan bahan makanan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.